Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah strategi Indonesia menjadi negara maju. Negara kebanggaan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih berstatus sebagai negara berkembang. Penetapan status sebagai negara berkembang dan juga negara maju sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Menurut kalian, apakah Indonesia sebaiknya berubah menjadi negara maju atau tetap saja menjadi negara berkembang? Ada banyak faktor yang menyebabkan negara Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh negara Indonesia agar bisa beralih status menjadi negara maju? Negara dengan status maju akan memperoleh banyak sekali keuntungan, terutama pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sudah saatnya berubah menjadi negara maju. Tantangan yang harus dilewati guna menuju Indonesia maju yaitu kesenjangan pertumbuhan ekonomi beserta potensinya dan perubahan demografi. Pada tahun 2030, diprediksi jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun mencapai 13%, yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya sebesar 7%. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dikhawatirkan menjadi beban bagi perekonomian dan masa depan. Dan untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi inilah pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat pada bidang sosial dan juga ekonomi. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia agar bisa berubah menjadi negara maju. Yang pertama adalah pada bidang pendidikan. Tahukah kalian, pendidikan yang ada di Indonesia ini ternyata apabila kita bandingkan dengan pendidikan yang ada di negara maju, pendidikan di Indonesia sudah tertinggal 128 tahun kualitasnya. Jadi kualitasnya tertinggal 128 tahun dari negara maju. Oleh karena itu, perbaikan pada bidang pendidikan sangatlah diperlukan. Kualitas dari guru atau tenaga pendidik sangatlah penting untuk bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, mendorong peran orang tua dalam pembentukan karakter dan terlibat langsung dalam pendidikan. Yang ketiga, mengajak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga mampu menumbuhkan potensi yang ada pada peserta didik. Pada bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengatur kegiatan belajar mengajar yang baik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fungsi dan peran lembaga pendidikan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti pemenuhan buku perpustakaan, alat laboratorium, dan juga media pembelajaran. Dan yang ketiga, membuka program beasiswa, wajib belajar, dan juga sekolah gratis untuk memudahkan masyarakat menjangkau pendidikan yang layak. Namun juga jangan salah, pendidikan atau proses belajar itu sebenarnya tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau tidak hanya kita dapatkan di sekolah, melainkan proses belajar juga kita dapat lakukan sehari-hari dari lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Mari kita ambil poin-poin positif yang ada di sekitar kita aplikasikan agar pendidikan dan sosial kita juga menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, pada bidang kesehatan. Kualitas kesehatan merupakan salah satu faktor penentu bagi peningkatan produktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan untuk menuju negara maju. Semakin berkualitas tingkat kesehatan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Dan berikut ini adalah beberapa program prioritas dari bidang kesehatan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, memperkuat program promotif dan preventif. Yang ketiga, menggalakkan program pembunuhan gizi dan imunisasi balita. 4. Mengedukasi publik akan pentingnya pola hidup yang sehat. Yang kelima, memperkuat layanan dan juga akses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang keenam, melakukan konvergensi program dan juga kegiatan percepatan untuk menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, menggalakkan program dukungan bagi kesehatan ibu hamil dan melahirkan. 8. Melakukan perbaikan pada BPJS Kesehatan. 9. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Dan yang terakhir, menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran PBI JKN. Kita lanjutkan pada bidang ekonomi. Indonesia sangat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tercerminkan dari tema yang digunakan oleh perekonomian Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdaya saing. Caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing ekspor manufaktur, dan juga memperkuat strategi industri hulu. Melalui program tersebut, pemerintah optimis untuk menjaga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Adapun program prioritas dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, program implementasi Mandori B30. Yang kedua, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan. 3. Jaminan produk halal atau JPH. 4. Penelitian dan pengembangan industri farmasi. Yang kelima, penguatan TPPI atau Trans-Pacific Petrochemical Indotama. 6. Kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR. Dan yang terakhir, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan perekonomian yang ada di Indonesia berubah menjadi lebih baik. Lalu bidang yang tidak kalah penting juga untuk diperhatikan agar bisa menjadi negara maju adalah pada bidang pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan juga teknologi menentukan posisi suatu negara di dunia internasional. Perkembangan IPTEK yang maju memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan internasional. Semakin berkualitas IPTEK suatu negara, maka semakin maju juga negara tersebut. Melalui kemajuan IPTEK, pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efisien. Pengembangan IPTEK memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber dana yang besar, dan juga koneksi antar pengembang dalam penggunaan IPTEK. Sebenarnya, cendekiawan yang ada di Indonesia tidak kalah dari negara-negara maju. Namun, karena kurangnya dukungan dari pemerintah, sehingga tidak bisa berkembang untuk menjadi lebih baik dan akhirnya diambil oleh negara lain. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan untuk menjadi negara maju adalah pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan antara negara maju dan juga berkembang sangat jelas terlihat dari cara pengelolaan sumber daya alam. Negara maju dapat mengelola sumber daya alam yang ada secara optimal, dan negara berkembang sebaliknya. Indonesia dikaruniai dengan segudang sumber daya alam, bahkan sampai membuat iri negara lain. Lebih dari 27% pendapatan Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pendapatan utamanya berasal dari komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan juga gas alam. Pengelolaan sumber daya alam yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sumber daya alam yang ada. Namun jika tidak, maka Indonesia akan berisiko mengalami degradasi lingkungan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sumber daya alam sangatlah penting untuk mempertahankan potensi dan mendukung pembangunan berkelanjutan
untuk Indonesia menjadi negara maju. Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan juga kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, serta budaya. Yang ketiga, pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, perlindungan hak-hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan negara berkembang seperti Indonesia memerlukan jangka waktu yang panjang dan juga berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki cakupan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak bahkan keempat di dunia, suku bangsa dan budaya yang beragam, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki seluruh sektor yang ada, agar Indonesia menjadi lebih berdaulat dan seluruh penduduk Indonesia menjadi sejahtera. Dan ini adalah materi terakhir yang ada di kelas 12. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini, baik dari pihak penerbit buku, sumber-sumber materi yang saya gunakan, dan kalian semua yang telah bersedia untuk belajar melalui video yang saya buat. Mudah-mudahan video yang sudah saya buat dan yang sudah kalian tonton dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan teruntuk siswa dari kelas 12 yang sudah belajar dari channel YouTube ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas akhir sekolah ataupun menjawab soal-soal ujian sekolah. Terima kasih banyak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.